Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia bareng Gus Adi. Ya, Sana Wijaya juga. Dan yang pastinya kita kedatangan seorang mahasiswa yang keren banget. Benar. Dan yang pastinya kita akan ngomongin juga soal laju inflasi di Indonesia. Kita pengen tahu ya dari segi anak muda itu gimana sih tentang inflasi di Indonesia gitu ya. Berperannya kan harus banget ditekan ya gitu. Kayak gimana sih teman Pro 2. Nah udah kedatangan nih di studio ada aktivis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Undiksa Singaraja. Yes, ini dia Kak Surya Putra Madeva. Selamat sore lagi. Pagi maksudnya. Selamat pagi. Kadang orang ngomongin sunset sih. Iya, Jadinya tetap tim sunset lovers. yes, nih Kak Deva kita ngomongin soal inflasi ya. Kita sebagai anak muda kan, yang taunya biasanya kalau anak muda itu pakai aja gitu ya. Iya. Pernah sih nggak ngerasain tuh kayak beli makanan yang awalnya murah jadi sekarang semakin mahal gitu. Pernah ngerasa banget sih Kak tentang itu. Oke, contohnya apa tuh? Perbandingannya dari mungkin SMA ya, kita 50.000 masih bisa banyak dapat jajan. Sekarang udah kuliah ya, mulai berkurang mungkin cuma dapat 2 atau 3. Itu emang Berasa kayak banget ngerasa, iya bener. Udah mana kalau kuliah biasanya agak misah-misah dikit lah sama orang tua gitu. Jadi ya nggak selamanya kayak seintens SMA gitu. Iya sih, makanya kalau misalnya kita bekalnya cuma 50.000, belanja ke jajan ke kantin itu dari harga barang 1.000 itu bisa bawa 100 gitu ya, bahkan 50 gitu ya. Betul. Nah ini cuma 2-3 biji. Tapi ngerasa itu gitu ya Kak Deva ya. Iya, ngerasa banget sih Kak. Sekarang apalagi sekarang ini habis pandemi Covid itu lagi mulai ngerasa banget sih, harga-harga mulai naik semuanya. Oke, tapi kalau dari mahasiswa sendiri kan yang perlu hemat banget gitu ya kan. Ini akhirnya kamu yang hemat atau uang jajannya dinaikin sama orang tua? Mungkin kedua-duanya sih Kak ya. Jadi saling pengertian aja, karena uang jajannya dinaikin, berarti lagi agak kredit nih. Kita gitu. jadi harus mulai hemat-hemat dikit. Tapi kayak minta nggak sih uang jajannya naik deh kayaknya, soalnya 50.000 sekarang cuma bisa beli 2 kali doang Bu makanannya gitu nggak? Atau sampai ngasih nota mungkin gitu Iya, ya. gitu Aku 50.000 sama sini nih. Gitu. Mungkin lebih ke kegoda ya Kakak ya. Jadi kayak Mak, lagi naik-naiknya nih, nambah dikit dong. Tapi perbandingannya antara SMA dengan kuliah sekarang kamu dapatnya berapa? 100% kah? Dari 50.000 tadi? Ya mungkin kenaikannya sampai 100%. Waduh. Double. Ya memang kayak gitu ya, barang tuh secepat itu naik gitu. Apalagi makin sekarang tuh justru yang nurun itu cuma barang elektronik doang, tapi makanan itu makin naik gitu loh. Betul. Jadi kayak apalagi sekarang makanan banyak banget macam-macamnya gitu. Jadi kayak kita pengen juga gitu. Iya loh. makanya. Makanya kesini. Tapi Kak Deva tipikal orang yang suka memang jajan kayak gitu atau memang ikutin update makanan dan sebagainya? Untuk aku sendiri saat ini enggak sih terlalu Kak. Jadi masih seperlunya aja untuk itu. Jadi makanan aja yang penting terpenuhi nutrisi gitu iya, ya. benar itu aja. Tapi kalau ada makanan viral suka nggak? Enggak terlalu juga sih. Mungkin kayak beberapa ini kalau dengar latiau gitu-gitu. Enggak sampai. Nggak usah ngantri lah ya. Kan ada yang sampai ngantri-ngantri gitu kan kalau viral makanannya. Tapi kalau misalnya kamu tuh biasanya kalau misalnya nih makan atau mungkin juga baju atau fashion atau apapun itu, kamu tuh tipikal orang yang nyoba atau ngelihat review secara kasat mata doang gitu langsung beli, atau tipikal orang yang memang tahan-tahan aja sampai punya uang dulu baru beli? Mungkin lihat review dulu ya kayak sama keperluan kita. Kalau emang cocok dan dirasa perlu banget baru angkut. Kalau nggak gitu mungkin tunda dulu deh. Pernah nggak sih beli barang yang nggak perlu tapi akhirnya naik gitu? Pernah ya beberapa kali, terutama waktu Covid itu, karena belanja gitu, lihat bagus nih gitu, check out gitu. Tapi ujung-ujungnya ada beberapa yang nggak pakai gitu. Iya sih. Apa sih yang pernah mungkin yang bisa di spill? Mungkin waktu itu karena pembelajaran jarak jauh ya, jadi lebih banyak ke barang-barang elektronik kayak padahal sebenarnya udah punya earphone gitu, beli lagi gitu karena lihat bagus ada yang lucu-lucu gitu. Jadi angkut gitu. Ujung-ujungnya ya
kayaknya lebih bagus yang kita udah punya sebelumnya, akhir-akhirnya diambil sama adiknya gitu-gitu sih. Ini berarti godaan e-commerce nih gila sih ya. Iya, sangat-sangat gila sih sebenarnya. Lucu yang tadinya kita punya kaku gitu Iya. ya. Terus habis itu ada Hello Kitty-nya dikit gitu. Iya. Agak lunak dikit langsung beli. Iya. Tapi ada nggak sih pengalaman yang mungkin dari Kak Deva gitu kan, yang ini naik banget gitu loh harganya? Untuk itu sih ya sama kayak yang aku bilang tadi ya Kak ya. Dari mungkin kalau kita nyari perbandingan dari Deva SMA tadi ya masih bisa lah kita buat uang 50.000 itu masih cukup buat kita seanak SMA buat belanja, buat jajan nongki-nongki sama teman-teman. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya mungkin kalau untuk foya-foya dalam artian seperti itu kita nongki-nongki sama teman beli keperluan kita buat kuliah di 50.000 itu kayaknya udah kurang banget gitu loh, karena itu yang Deva bilang tadi adanya peningkatan harga barang ini jadi ya terasa sekali dan juga kelihatan banget sih Kak harga-harganya mulai nambah gitu. Oke. Istilahnya dari jenis barang nih deh gitu yang harganya yang dulu kamu bisa jangkau beli, sekarang udah nggak ngotak harganya. Mungkin kalau yang itu dari segi pakaian ya mungkin ya. Pakaian? Ya lebih Kenapa di tuh? pakaian. Mungkin kalau dulu kita bisa dapat kaos baju itu di kisaran 30.000, 40.000. Sekarang ini udah sampai 100 bahkan. Ada yang 150, ada yang 80 lah. Standarnya mungkin sekarang di kisaran 80-50 ya mungkin. Deva sendiri beli baju berdasarkan brand atau apa nih? Kalau Deva sendiri mungkin ada beberapa yang brand, ada beberapa yang emang mulai kayak sekarang nge-thrift gitu loh. Oh. Nge-thrift iya. itu kayak gimana tuh? Kayak nyari barang-barang yang apa ya? Udah di OB-OB gitu loh Kak. Oh, Ya. second. Iya, second-secondnya. Second ori. Iya, second. Wih, lagi ori. hype ya. Ya kan gitu. Itu cuma baju doang atau ada ke elektronik atau yang lain? Kalau itu mungkin di baju aja. Oh, baju Ya. aja. Lebih banyak baju celana gitu ya. Iya, lebih Itu kesana. lagi second hori. Biasanya sih ya lagi dari luar kemudian masuk ke Indonesia dan itu baru ya udah dipermak lah sama Iya. mereka gitu ya. Tapi itu benar-benar original dan harganya kalau misalnya asli sama yang sekarang itu lebih gini sih. Lebih better lah ya harganya gitu. Kalau misalnya bisa ke outletnya langsung nih beli misalnya satu merek chef gitu ya. Iya. Salah satu chef gitu. Jutaan. Iya, sayang banget gitu. Iya. Mungkin perbandingannya bisa 1:3 kalau kita langsung ke outletnya dapat 1, ya kalau kita ke thriftnya mungkin bisa dapat 3 atau 4. Nah, itu perbandingan. mungkin si ada paling tipsnya gengsi. gitu ya buat teman Pro 2 yang pingin baju chef tapi yang nuansa agak mudah gitu. Betul, bisa banget tuh dicontohin tuh kayak tadi trip Iya. nggak apa-apa lah gitu. Tapi tetap ya produk lokal is the best ya. Iya, benar. Karena produk lokal tuh luar biasa banget Indonesia ya, gak kalah juga sama yang lain gitu. Betul banget. Tapi aku dapat info ya, Dev, kamu tuh nggak cuma ya yang ngabis-ngabisin aja, tapi juga buka usaha ya. Ya Kak, ada usaha orang tua sih di rumah sekarang. Jadi sambil bantu-bantu juga orang tua. Oh gitu. Usahanya apa tuh? Kalau di rumah itu ada usaha kayak tempat-tempat nongkrong gitu, jadi tempat makan lah. Oh, coffee shop gitu. Ini lebih kasih coffee shop atau ke restoran? Lebih ke restoran sih mungkin. Kalau di rumah nyebutnya kita kedai. Ya, kedai. Ada warung, ada kedai, ada apa ya tempat makan itu Iya, ada gitu. dan sebagainya gitu ya. Ini jenisnya banyak nih. Ya. Bisa ngopi di situ, bisa makan di situ. Lebih ke kedai berarti ya. Ya, lebih ke kedai. Yang lebih spesialnya apa nih? Lebih ke kopi kah atau mungkin juga kedai apa gitu? Sebenarnya di sini tuh orang tua makanan mungkin sama ya kayak di tempat-tempat lain. Cuman yang bikin beda dari tempat ini itu kita di lokasinya. Lokasi. Iya, di Lokasinya lokasi. kenapa? Jadi bukan hanya kita nawarin tentang makanan, minuman dan lain-lain, tapi kita juga nawarin pemandangan. Oh. Jadi sambil makan itu ada view-nya Gunung Batu Karu, Kak. Oh. Widih. Cocok nih spot Instagramable di kedai gitu kan. Iya. Dengan view Gunung Batu Karu. Iya, jadi ya captionnya kayak gitu lah ya. Iya. Tapi nah ini kalau misalnya kita tarik lagi ke inflasi gitu kan. Pernah nggak sih dari si pelakunya langsung dari Kak Deva atau orang tuanya Kak Deva langsung ngangkat yang harganya namanya harga di menu? Pernah banget, Kak. Pernah. Gara-gara apa tuh? Gara-gara terutamanya pasti bahan ya. Bahannya mulai naik, jadi mama di rumah harus nyesuaiin lagi. Cuman penyesuaiannya tuh karena sasaran kedai di rumah ini adalah
siswa-siswa SMA gitu. Oh, iya. Anak muda SMA SMP gitu. Jadi berusaha ngangkatnya sesuai dengan ya kapasitas mereka juga, nggak sampai setinggi-tinggi banget. Sampai 100% pernah nggak sih? Enggak sampai. Paling nggak berapa persen? Paling di 50 mentok lah, 50-25% ya. Oh, oke, masih Angkatnya. better lah ya. Tapi tetap banyak yang beli atau? Astung Karang untuk sampai saat ini lancar. Lancar. Meskipun harganya naik gitu ya. Ya, tapi kita itulah mama nggak berani naiknya langsung sampai jujur naik, tapi perlahan gitu naiknya. Perlahan Ya. gitu ya. Ya dari 500, 1000, 2000 gitu Ya, ya. naiknya segitulah 2000, 3000 naik. Apalagi kalau misalnya anak muda gitu kayaknya SMP, SMA naik 1000 doang tuh berasa tuh. Iya. Kayak beli bakso biasanya beli 10.000 jadi 11.000. Wah, gak mahal nih gitu ya. Terus jadi kayak susah nggak sih 11.000 kembaliinnya gitu. Kalau 10.000 kan lebih gampang. Oh iya juga sih. Sampai mikir susuk lu ya dia. Kembalian gitu ya. Ini nyari uang kecil di mana nih gitu ya. Tapi memang mengalami itu ya sampai menaikkan harga gitu. Tapi ini lebih ke bahannya berarti yang menyebabkan. Mungkin dari segi harga barang kan atau mungkin juga bahan pokok atau bahan untuk masak itu kan memang selalu berubah harga pasar. Ya, itu udah jadi nyari ya mungkin harga stabilnya ya. Kayak waktu ini sempat di sayur itu kan sempat banyak gagal panen, dengar-dengar jadi ada kayak sayur hijau naik. Nah, jadi dari sana tuh kita juga nyimbangin, bukan hanya berpatok pada pasar aja. Jadi kita di rumah juga nyoba buat nanam. Oh gitu. Ya, Nyoba nanam. ya nyoba nanam juga. Jadi artinya biar nggak terlalu Biar imbang. ya biar imbang. Jadi sambil nunggu sayurnya mulai tumbuh dan bisa layak panen, kita masih berpatok sama pasar. Jadi ketika pasar udah tanaman udah siap dipanen, mulailah ketergantungan dengan pasar itu kian berkurang. Jadi pengeluarannya ya bisa mulai Ditekan berkurang. lah ya. Ya, ditekan lah. Bisa dicontoh juga tuh teman Pro 2. Oke, tapi kan istilahnya dari segi yang tadinya beli barang atau beli barang jadinya kamu nggak beli gitu kan? Ya gitu. Jadinya kesana. bisa menekan itu. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kan nggak semua barang dong ada. Ya, Jadinya nggak istilahnya nggak semua bahan kamu tanam gitu. Kan? Ya benar. Masa iya jarum enoki juga ditanam? Gitu? Soalnya kan Sama tahu ada seblaknya gitu. Iya. Sama tahu ada menu seblak kan? Ya benar sih Kak. Kayak mie nggak mungkin buat sendiri Ya. gitu kan? Nah itu otomatis kan kadang-kadang juga itu naiknya nggak ngotak gitu loh. Kayak telur, Ya. ayam itu kan nggak ngotak kadang-kadang bahkan sampai 55.000, 60.000 Ya pernah. sekarang. Nah itu gimana tuh? Kalau itu ya masih kita usahain mungkin itu dari segi penggunaannya. Nah mungkin dari sana ibu memvariasikan. Jadi kalau yang kita bikinin variasi mungkin yang spesial kita kasih telur seceplok, dan habis itu kalau yang mungkin biasa gitu kita pakai telur yang bisa dibagi dua lah. Itu jadi tips gininya orang di rumah buat nyeimbangin itu semua di tengah kenaikan itu. Jadi biar tetap ya mungkin kalau biar nggak ada pengurangan gitu loh Kak. Jadi Iya, benar. ya kalau dari nasi goreng 10.000 yang awalnya telurnya seceplok, mungkin sekarang biar nggak hilang telurnya kita pakai telur dadar. Ya, gitu ganti Life hack gitu. lah gitu. Biar tetap ada menu telurnya gitu ya. Iya. Oh berarti dengan cara kayak gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa juga apa ya? Istilahnya seharga naik tapi tiba-tiba dari segi makanan dikurangi juga mereka bakal kabur gitu. Iya, benar. Makanya inflasi itu cepet banget sih karena barang gitu ya. Apalagi telur bisa sampai 3.000 bahkan 4.000 per bijinya gara-gara langka banget gitu kan. Pelanggan pernah protes gak tuh kalau dikurangin gitu? Kayak biasanya diceplok kok di dadar sini gitu. Mungkin untuk saat ini belum ada sih Kak sampai ke sana. Ya syukur sih. Ya, syukurnya belum ada. Ya jadinya. Tapi masa iya didebatin kayak gitu? Tapi Kayaknya kita makan-makan aja ya. Pelanggannya tuh tahu juga kondisinya gitu. Oh iya emang lagi mahal nih waktunya gitu. Pantesan aja kurang-kurangin, yang penting tetap bisa lah gitu. Yang tadinya satu gitu jadi setengah gitu ya. Yang tadinya ceplok jadi dadar gitu ya. Ini kayaknya kurang mateng dah gitu. Sampai kayak gitu ya, dia tahu gitu ya. Oke, buat teman Pro 2 mungkin yang pingin tanya sama Kakak Deva ya seputaran gimana sih menurut Kak Deva atau mungkin juga menurut kalian tentang inflasi di Indonesia yang ternyata harga semakin naik gitu kan. Dan bisa tanya juga sama Kak Deva bareng kita juga teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp 0811399104 Atau juga di live chat di RRI Digital. Yes, bisa juga di Facebook dan Instagram dan TikTok juga di RRI Singaraja. Kamu
masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya? Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol. Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal. Masa sih? Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal. Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu. Hindari pinjaman online. Bergayalah sesuai kemampuan kamu. Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Nah tadi kita udah bahas ya Han tentang bisnisnya juga ada yang digelutin sama Kak Deva gitu kan. Betul. Sebagai juga anak muda yang apa ya mengalami inflasi gitu kan. Jadinya si pelaku usahanya juga dia juga kena gitu ya. Jadi konsumen juga, pelaku usaha juga gitu ya. Jadi udah paham banget lah ibaratnya ya soal kalau harga naik santuy, tadi harga naik sayuran, ya udah nanam sendiri gitu. Tapi se-effort itu ya kayak sampai akhirnya kepikiran untuk nanam sendiri gitu ya. Itu kemarin waktu telur ayam naik gak kepikiran juga. Nggak mungkin ayam. karena nggak mungkin bertelur soalnya. Tapi kalau udah naik banget semua harga gitu, itu biasanya ada kayak diskon-diskonnya nggak? Kalau udah sampai naik harga mungkin kayak waktu ini ya sempat ada Bama lebih ke ngurangin menunya jadi. Oh. Ya, ada beberapa menu-menu mulai dihilangin karena naik terlalu tinggi gitu. Contohnya kayak menu-menu yang sampai dihilangin itu karena apa? Itu udah mungkin kayak udang. Nah, itu pernah kita juga jual udang, ikan itu karena mulai naik. Akhirnya kayaknya nggak masuk nih di harga anak muda kalau kita jual sekarang gitu. Jadi kemahalan ya, ya. kalau mau kita nambak udang juga nggak mungkin kan kayak. Itu akhirnya kita nambak dong modal lagi dong. Akhirnya mama bilang ya kayaknya ini udah mulai kita gini aja. Oke, tapi apa ya istilahnya menu tetap gitu dan itu nggak pernah berubah, ada nggak sih harganya? Mungkin di nasi goreng itu menu salah satu yang nggak pernah berubah harganya. Habis itu Padahal beras naik loh. itu untungnya karena di rumah ada sawah jadi Sampai sawah punya. Sekarang sawah punya juga. Kita ketemu apa ya pas banget kayaknya sumbernya ketemu kayaknya udah modal banget nih. Jiwanya jadi- entrepreneur banget. ya karena kakek ya mungkin kakek yang pekebun dari dulu jadi ya merasa terbantu lah dengan adanya itu. Jadi aman. Sawah punya, kebun punya. Betul. Ini mantu idaman banget. Sikatan. Bener sih ya, emang harus sikat nih kayaknya. Tapi apa ya yang bikin Kak Deva itu istilahnya merasa kalau anak muda itu kan naik harga gitu ya. Sedangkan Kak Deva itu juga pelaku usaha gitu kan. Nah, pada saat kakak kayak sekarang ke Singaraja gitu kan, harus beli makanan dong. Nggak mungkin suplai makanan dari sana datang langsung ke Benar. kosan gitu ya. Atau juga ke Kak Deva langsung yang ada di Singaraja. Lihat nggak sih kalau apa ya? Kayaknya ini bisa deh nggak senaik ini gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah banget. Pernah belanja di suatu tempat gitu. Ini harganya nggak ngotak nih kayak gini gitu. Ya mungkin perbandingan aja sih Kak. Kayaknya dulu nggak segini deh harganya gitu. Kok bisa sampai segini sekarang? Ada pernah mungkin beberapa barang gitu. Pas baru rasanya sebulan yang lalu beli di harga 15.000, sekarang beli seminggunya lagi kok udah naik lagi 1.000 gitu. Iya. Itu kelihatan banget sih sebenarnya berasa jadi. Ya buat anak kosan ya cukup berat sih ya. Iya, cukup berat. Tapi ya mau nggak mau harus beli ya. Ya karena kepentingan dan keperluan ya jadi harus beli. Gitu. Daya belinya ya tetap aja terjaga Ya. gitu kan yang penting ya. Berarti itu ngandelin kayak promosi juga nggak sih?
sangat ngandelin sih Kak. Oh gitu, Iya. ngandelin banget ya. Apalagi lihat-lihat tuh brosur-brosur sekarang. Oh ini diskon, ini diskon. Kayak perlu angkut gitu. Tapi bingung gak sih malah kalau di diskon semua? Ya kadang-kadang bingung juga sih kalau di diskon semua. Ya mungkin bisa dibilang pas kita perlu kok nggak diskon gitu. Tiba-tiba kita ya masih ada stok kok tiba-tiba diskon. Jadi agak serba susah sih jadi dengan diskon gitu. Semua diskon apalagi. Berarti bukan ngejar tapi juga tim riset diskon. Buka promo tiap hari. Iya. Nih mana yang diskon nih gitu ya. Dia udah tahu tanggal segini brand ini, item ini yang diskon gitu. Iya sih, tapi anak muda itu kayak gitu ya, jadi sama diskon gitu ya, kan apalagi yang gratisan. Benar, belum lagi buy one get one. Iya, buy one get one. Tapi ya seperti itulah. Tapi kalau jatuhnya inflasi itu kan lebih ke naik. Tapi kalau misalnya yang apa ya diskon itu lebih murah sih gitu kan. Dapatnya lebih terjangkau gitu kan. Tapi anak muda kan apa ya istilahnya separah itu nggak sih melihat naiknya harga gitu. Karena kita kan ngerasain juga gitu ya. Benar. Kita uang ya udah gini-gini aja gitu kan. Terus kemudian harga makanan biasanya kita beli ya 8.000 dapat lah, 10.000 dapat. Itu nggak bisa sekarang gitu kita dapat harga segitu. Aku juga pernah tuh kayak beras kan. Ke bulan ini 75. 2 minggu kemudian aku beli kok 90.000 gitu kan. Nah itu aja 15.000 udah berasa banget gitu ya. Aku kayak ngerasa kalau gitu ntar dulu deh gitu nanggung. Akhirnya aku nyiasatinnya ya udah sekiloan aja lah dulu gitu. Padahal sih mungkin sama-sama aja ya. Tapi kalau menurut aku kayak lagian sendirian ini juga 5 kilo nggak langsung habis gitu. Nah yang penting kan makannya dulu nih. Nah kalau anak muda gimana tuh? Dari segi anak kosan mungkin atau anak kuliahan? Mungkin itu kembali lagi ke kita ya sendiri sih Kak ya, gimana kita menghadapi dan gimana kita menyiasati hal-hal itu. Kalau emang dari awalnya emang kita artinya suka belanja gitu dari diri kita sih sebenarnya. Kalau sebenarnya yang kayak aku bilang tadi kita suka belanja emang dari awal, artinya teman punya ini, kita harus punya gitu. Ya susah gitu loh ngadepin kayak inflasi sekarang ini, apa kenaikan barang saat ini. Tapi kalau emang artinya dari diri kita tuh udah kayak kayaknya ini bisa memilih yang mana emang keperluan kita, kayaknya aman-aman aja sih. Gitu. So far so good lah. Iya gitu ya. Ya yang pasti bisa terbantu lah atau cukup lah gitu ya. Tapi pernah nggak sih Kak Deva itu membantu sedikit tentang inflasi gitu atau menekan inflasi? Ya mungkin sudah melakukan apa atau mungkin juga penawaran atau apa gitu. Mungkin belanja nawar mungkin kan, itu salah satu mungkin yang bisa Kakak lakukan gitu. Iya pasti kalau mungkin di pasar pasti nawar. Oh gitu. Iya Tapi kalau di supermarket ya nggak Nggak bisa kan. Nah. Nah, Tapi kalau ada nawar- loh supermarket yang boleh nawar. Emang iya. Iya, toko Cina. Biasanya ya lagi dikit ya bisa lah ya. Yang tadinya goceng ya tahu lah gitu ya. Yang penting cuan. Iya. Tapi ada loh beberapa mungkin dari segi penawaran gitu mungkin pernah melakukan atau mungkin juga dari segi Deva punya usaha juga pernah nggak sih untuk menekan itu biar nggak naik-naik banget gitu? Ya itu sih Kak, tadi mulai bikin inovasi-inovasi baru kayak di rumah itu lah. Kita mulai mensiasatinya gitu. Kalau sekarang sayur lagi naik banget ya kita coba tanam gitu. Kalau masalah belanja tawar menawar ya biasa lah Kak ya. Sampai ya bikin di pasar tawar menawarnya biasa. Gitu. Pernah nggak Sering sih lakuin. kalau sampai ke pasar gitu kan beli misalnya beli sayur nih, nah sampai kena omongan jelek dari pedagang nih. Nih biasanya kol nih harga 5.000 lu tawar 2.000 misalnya kayak gitu, suruh nanam sendiri, pernah nggak sih? Pernah nggak? Ya untungnya enggak sih ya. Gitu. Untungnya enggak ya. Kalau 5.000, Deva tawar berapa? Ya mungkin 3,5 bisa. Iya. 3,5. Biasanya masih kurang ekstrim tuh. Gitu ya. Kalau aku belanja ke sana beli kol berapa Bu? 5.000, 1.500 boleh nggak? Tiba-tiba Mungkin itu jiwanya emak-emak di rumah ya. Emak-emak Indonesia ya gitu. Lu nanam aja sendiri. Udah sono cuma gagal. Iya. Tapi seperti itulah ya. Ya namanya pelaku usaha sekaligus juga kita yang ngerasain ya kita di posisi yang dagang juga. Wah, aku juga Kak Deva juga ngalamin gitu Ya, kan. benar. Sebagai orang yang jualan juga gitu ya. Tapi mengerti nggak sih dengan segitu harganya yang sudah Kak Deva beli kalau misalnya di Singaraja gitu? Mungkin kalau di Singaraja karena di daerahnya Deva sendiri dari asal ya masih dibilang daerah pedesaan ya, dalam artian
Kota sih kota, mungkin masih standar gitulah. Artinya barang-barangnya masih terjangkau gitu. Kalau dilihat perbandingannya dengan di Singaraja saat ini, itu yang daerah notabene udah bisa kita bilang kota banget. Mungkin ada beberapa harga-harga barang yang emang perbandingannya dari dulu di Pupuan sama di sini tuh agak sedikit berbeda gitu. Ya, jadi kelihatan dan terasa sih. Terasa gitu ya. Istilahnya tapi wajar nggak sih gitu? Kalau mungkin dari kita lihat wajar atau enggaknya, ya pasti jawabannya adalah wajar ya, mungkin karena satu pengiriman atau dan lain sebagainya. Kita juga harus perhatiin itu gitu. Nggak mungkin tiba-tiba barang dari Jawa, dari Jakarta bisa langsung sampai di Bali ini dengan satu trik gitu, satu sling gitu udah sampai. Kan ada prosesnya. Apalagi makanan ya. Iya, apalagi itu. Makanya harganya naik di situ ya. Iya. Oke, jadi pengirimannya itu yang bikin ya ada kepotong-potongnya dan akhirnya nambah harganya gitu Betul ya. sekali. Tapi kalau sebagai seorang mungkin bisa sekarang mahasiswa atau anak kosan juga, sama anak muda juga, pelaku usaha juga di rumah gitu kan. Apa sih istilahnya perannya Kak Diva mungkin ya? Untuk dari segi ekonomi sendiri gitu kan sebagai anak kos gitu. Ngatur-ngaturnya tuh gimana sih? Mungkin ada tips mungkin teman Pro 2 di rumah mengatur biar istilahnya kita nggak terlalu boros, kita juga nggak terlalu ya menyiksa diri juga gitu. Yang frugal amat lah gitu. Ya mungkin bisa dah mulai dari sekarang menghemat ya, mungkin dari bekal berapa gitu kita sisihin dulu. Ya namanya anak muda kan pasti tetap harus ada happy-happynya ya. Belanja barang. Artinya iya itu kan wajib ya Kak ya, bisa kita bilang ya nongki-nongki sama teman gitu. Mungkin bisa dah mulai dari sekarang, kalau kita dapat bekal mingguan mungkin kita sisihin yang mana emang keperluan buat kita selama 1 minggu itu, dalam artian beli makan. Kalau emang artinya di kos kita perlu apa-apa kayak kebutuhan kita di kos ya, bisa bilang kayak sabun dan lain sebagainya, mungkin kita bisa sisihin dulu uang untuk itu. Jadi kita siapin dulu dalam artian kita pilah dah dulu uang yang dari bekal orang tua ini berapa gitu modelnya. Kita sisihin. Kalau Deva sendiri tiga nyisihinnya. Jadi Deva plot jadi ke tiga bagian. Oh gimana tuh? Ya yang pertama itu Deva buat happy. Jadi Deva plot uangnya dari bekal orang tua itu, plot satu buat happy, satu lagi buat keperluan di kos, satu lagi bekal selama 1 minggu di Singaraja karena Deva tipikal orang yang seminggu harus pulang. Homesick. Ya. Jadi seminggu ya harus saja ada pulang gitu. Oke. Kalau kita biasanya sih ya udah campur-campur aja gitu ya. Iya. Berapa uang Mas? Nah, segitu lebihnya gitu ya kayak. Berarti ini konsep banget sih. Sampai 3 gitu ya dibagi ya. Betul, terkonsep banget ya. Udah cuan banget tadi. Iya makanya Jualan sampai juga. makanya udah jualan, udah sekarang udah jadi mahasiswa juga untuk nambah ilmu juga gitu kan. Dan dari segi keuangan itu udah diatur gitu. Oh, ini buat nongki, oh ini buat kosan, oh ya ini buat sekolah gitu. Terkonsep banget ya. Terkonsep. Emang bener Nah, kita berdua Iya. makan sama nongkrong makan nongkrong aja gitu kan. Aduh, kita kayaknya belajar banyak dari Kak Deva ya. Oh ternyata kayak gitu caranya Karena ngatur tadi duit. udah ada bagan 3 kantong keuangannya tuh. Aduh. Itu lain-lain bang Kak. Udah cuan-cuan, jualan-jualan, Iya. jalan kita. Makanya tunggu aja nanti kalau misalnya udah kalau itu udah bisa di manage dengan bagus, wah itu aman sih. Dewasanya nanti gampang sih. Benar. Ya. Anak mudanya udah berani hemat atau bisa hemat apalagi nanti gitu ya. Oke, mungkin ada pesan buat teman Pro 2 di rumah mungkin Kak, sebagai seorang anak muda yang ternyata punya usaha juga, sebagai anak muda yang istilahnya yang aktif juga di dunia kuliah tapi masih bisa hemat gitu. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, terutama anak-anak remaja seumuranku ya. Pokoknya dari sekarang ayo deh kita belajar buat mengerti dengan keadaan ini ya Kak. Itu yang paling penting ya, mengerti dengan keadaan ini. Jadi kenaikan itu yang selalu akan terjadi gitu. Walaupun memang ada penurunan ya paling berapa sih gitu. Yang pasti bakal terjadi itu adalah naik semuanya gitu. Kayak ada pepatah Bali yang ngatain harga barang semakin naik, harga uang semakin kecil. Ya, nominal uang itu semakin kecil. Benar. Jadi ya itu yang pertama kita harus saling mengerti. Setelah itu juga mulai deh dari sekarang buat hemat-hemat dulu gitu. Jangan terlalu hedon lah kita bisa bilang-bilang ya. Hedon, jadi ya itu sih mungkin tetap
harus hemat dan juga pikirin deh dari sekarang ya. Nongki Iya. boleh tapi nggak hedon-hedon amat. Iya, ya. benar, Kak, benar. Benar. Nah, itulah cara Kak Deva untuk bisa berkontribusi ya tekan inflasi di Indonesia gitu Benar. ya. Ya dengan hal yang sederhana, topik kali sekian mahasiswa atau kali Iya. sekian itu sangat berpengaruh sih untuk Indonesia. Tuh, dan gitu. juga udah kepikiran dari sekarang kan mau ngapain tuh udah jelas banget nih bener. planningnya nih soal keuangan nih. Udah, jadinya aman kayaknya masa depan nih. Wah, Iya. kita aja nyontoh tadi ya. Iya benar. 3 tabungan tadi kita contoh gitu ya. Daripada 2 gitu Iya. ya. Thank you Kak Deva. Iya, Makasih terima ya kasih, untuk di Kak. pagi ini udah ngobrol-ngobrol bareng kita berdua gitu ya. Betul. Dan ilmunya kita dapat banget sih. Semoga teman Pro 2 juga bisa terbantu ya dengan tips dari Kak Deva dan berguna juga. Thank you Kak Iya Deva. dong, pastinya Good job. harus. Lancar usahanya, lancar kuliahnya, semuanya sehat-sehat selalu ya Kakak. Benar. Terima kasih. Teman Pro 2 juga jangan lupa praktekin tuh tadi tips-tipsnya yang udah dikasih dari Kak Deva. Yes, terutama kita berdua nih. Iya. Jangan makan manoki doang. Iya. Oke, itu dia teman Pro 2 dan masih bareng Gus Adi dan juga Hana juga di Sepada. So, jangan kemana-mana. Kamu masih mendengarkan Sepada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Sepada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Sepada.